Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Saskia Ananda, program studi pendidikan guru anak usia dini Universitas Muhammadiyah Kendari dengan nomor Sandbook 2201-4043. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat manusia dan pendidikan. Adapun masalah yang akan saya bahas, yang pertama, apa yang dimaksud dengan hakikat manusia. Yang kedua, hakikat manusia menurut pandangan Islam dan menurut pandangan ahli. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hakikat pendidikan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dibekali dengan akal, pikiran, dan perasaan. Dengan akal, pikiran, dan perasaan itulah manusia bisa memilih yang terbaik yang bisa dia ambil di dalam hidupnya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena manusia dibekali dengan akal. Dengan akal itulah manusia akan selalu berpikir tentang kelangsungan hidupnya dan generasinya. Hakikat manusia mempunyai begitu banyak arti, diantaranya individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Kemudian yang kedua, mampu mengarahkan dirinya kepada tujuan yang bersifat positif. Kemudian yang ketiga, individu yang selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Adapun hakikat manusia menurut para ahli, yang pertama ada Charles Robert Darwin pada tahun 1809 sampai 1882. Ia menetapkan bahwa manusia sejajar dengan binatang karena terjadinya manusia dari sebab-sebab mekanis, yaitu lewat teori descendensi atau ilmu turunan. Kemudian yang kedua ada Ernest Haeckel pada tahun 1834 sampai 1919. Ia menyatakan bahwa manusia dalam segala hal menyerupai binatang beruas tulang belakang, yakni binatang menyusui. Kemudian yang ketiga ada teori dari ahli mantik. Ia mendefinisikan manusia sebagai al-insan hayawunun natik, atau manusia adalah hewan yang berbahasa. Kemudian ada juga pendapat dari Aristoteles dan Harlow dan pendapat para ahli lainnya. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai manusia, bukan sebagai hewan, karena manusia memiliki derajat yang tinggi, memiliki tanggung jawab yang besar, dan pemikul amanah yang berat. Adapun pemahaman para ahli tentang hakikat manusia, yang pertama ada Al-Farabi, kemudian yang kedua ada Al-Ghazali, kemudian yang ketiga Ibnu Rushd mengatakan bahwa hakikat manusia itu terdiri dari dua komponen penting. Yang pertama komponen jasad, kemudian yang kedua komponen jiwa. Al-Farabi, komponen jasad ini berasal dari alam ciptaan yang mempunyai bentuk, rupa, berkualitas, bergerak, dan diam, serta berjasad dan terdiri atas organ. Kemudian menurut Al-Ghazali, ia memberikan sifat jasad manusia yang ada dalam bumi, yaitu dapat bergerak, memiliki rasa. Kemudian dari Ibnu Rushd, ia berpendapat bahwa komponen jasad merupakan komponen material. Kemudian adapun dari komponen jiwa, menurut Al-Farabi, komponen jiwa berasal dari alam perintah atau alam khalik yang mempunyai sifat berbeda dengan jasad manusia. Hal ini karena jiwa merupakan roh dari perintah Tuhan walaupun tidak menyerupai zatnya. Kemudian menurut Al-Ghazali, jiwa ini dapat berpikir, mengingat, mengetahui, dan sebagainya, sedangkan unsur jiwa merupakan unsur rohani sebagai penggerak jasad. Kemudian adapun dari Ibnu Rushd, ia berpendapat bahwa jiwa adalah kesempurnaan awal bagi jasad organik dan alami. Selanjutnya, hakikat pendidikan. Pendidikan tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia. Semenjak masih dalam kandungan hingga dewasa, pendidikan terus berlangsung selama manusia itu hidup. Pendidikan adalah khas milik dan alat manusia. Pendidikan dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar oleh manusia. Pendidikan sendiri digunakan sebagai alat untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Pendidikan juga merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Hubungan hakikat manusia dan pendidikan. Yang pertama, asas-asas keseharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Asas keseharusan pendidikan ada 3, yaitu manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Artinya manusia harus merencanakan, berbuat, dan menjadi. Dengan demikian, setiap manusia dapat menjadi lebih atau kurang dari keadaannya. Kedua, tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia, yaitu aspek potensi untuk menjadi apa dan siapa, merupakan tugas yang harus diwujudkan oleh setiap manusia. Kemudian yang ketiga, perkembangan manusia bersifat terbuka, yaitu manusia mungkin berkembang sesuai dengan kodratnya dan martabatnya.
Sebaliknya, mungkin pula perkembangan ke arah yang kurang sesuai. Kemudian yang kedua ada asas-asas kemungkinan pendidikan. Ada 5 asas antropologi yang mendasari kesimpulan bahwa manusia mungkin dididik atau dapat dididik. Pertama, asas potensial, yaitu manusia akan dapat dididik karena memiliki potensi untuk dapat menjadi manusia. Kemudian yang kedua ada asas dinamika, yaitu manusia selalu menginginkan dan mengejar segala yang lebih dari apa yang telah dicapainya sekarang ini. Kemudian yang ketiga, asas individualitas, yaitu manusia sebagai makhluk individu tidak akan pasif, melainkan akan bebas dan aktif, berupaya untuk mewujudkan dirinya. Kemudian yang keempat ada asas sosialitas, yaitu manusia butuh bergaul dengan orang lain. Kemudian yang kelima ada asas moralitas, yaitu manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Adapun kesimpulan dari video ini, sasaran pendidikan itu adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Kegiatan tersebut kita laksanakan sebagai suatu usaha untuk mentransformasikan nilai-nilai. Maka dalam pelaksanaannya, kegiatan tadi harus berjalan secara serempak dan terpadu, berkelanjutan, serta dengan perkembangan anak didik serta lingkungan hidupnya berlangsung seumur hidup. Demikianlah pembahasan saya pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.